Hai Kailan, gimana nih Kak kabarnya Kak? Hai, baik. Sebelum kita mulai wawancaranya, izinin aku buat memperkenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Nima Sabikirana Dewi dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Hubungan Masyarakat tahun 2019. Tujuan aku buat wawancara kakak itu untuk mengulik informasi apa saja yang menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sistem publikasi yang kakak jalani di masa pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum kita mulai wawancaranya, ada baiknya apabila kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Oke, nama aku Ellen Yulita. Aku sebagai kreatif konten di Transmedia. Terus saat ini aku megangnya itu Trans Hotel sama Trans Mall. Jadi aku hanya berfokus pada Trans Hotel sama Trans Mall. Gitu. Oh, jadi kalau kayak gitu tuh ada divisi-divisinya tersendiri atau gimana sih Kak dia tuh? Jadi di Transmedia itu ada beberapa kreatif sama strategis. Nah, kita tuh difokusin ke beberapa bidang karena kan bidangnya Transmedia tuh nggak cuma TV, tapi ada hotel, ada mall, ada Transmart, terus ada Trans Studio juga yang mainan itu. Jadi Oh, mereka udah kita bagi gitu. Jadi ada yang megang Transmart ada sendiri, yang megang Trans Studio ada sendiri. Nah, aku kebetulan kedapetannya di Trans Hotel sama Trans Mall oh. gitu. Terus biasanya tuh per divisi itu tuh dia ada berapa orang Kak yang megang-megang kayak itunya? Kalau untuk sosial medianya biasa tuh ada 3, satu kreatif, satu strategis, satu lagi analis. Jadi, Oh, kita tuh bertiga kayak yang ngurusin tentang kontennya, terus naik ke yang harus naik ke sosial media tuh yang mana aja, kayak gitu sih. Jadi terus yang analis kayak kontennya yang dapat engagement paling tinggi yang mana, yang kena banget ke audiens yang mana, itu tugasnya analis. Kalau strategis tuh lebih ke yang uh, bikin plan, mau bikin apa nih bulan ini atau minggu ini gitu. Kalau yang kreatif tuh lebih ke ide-ide buat kontennya, sama yang ngejalanin di sosial media. Jadi kayak gitu. oh gitu. Terus kalau misalkan aja kayak gitu, artinya tuh kakak megang kayak Twitternya, itu megang Ya, nggak Kak? Twitter, Instagram, Facebook, terus YouTube, Oh, jadi itu semua sama emang, yang balas oh ya kakak dulu balas-balasin aja. komen. Oke. Ya, jadi aku posting posting terus balesin komen juga, balesin DM, semua sih. Yang Oh, yang naik story gitu. Jadi uh, konten juga sebagai admin juga sih, admin di sosmednya gitu. oh, jadi kalau misalkan ya kayak kita nge-DM ke Trans itu atau yang ngejawabin di Twitter itu tuh admin beneran gitu ya Kak, bukan bot gitu. Iya, admin beneran bukan bot. Jadi emang ada orang. Jadi kita kita yang emang megang sosmednya mereka, kita yang balesin gitu. Oh, terus Kak, kalau boleh tahu selama tahun 2020 ini kan udah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan sekarang Mm-mm. September, Oktober, November, Desember nih, udah akhir Mm-mm. tahun. Konten apa sih yang udah kakak buat, terus kakak suka banget sama hasilnya kayak, wah gila nih, pas banget ini sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu, feedbacknya bagus gitu. Hmm, kalau untuk sebenarnya tahun ini tuh agak apa ya, banyak tantangannya sih, apalagi di hotel. Karena kan kebetulan Trans Hotel yang aku pegang itu yang di Bali. Wah, Nah, sejak karena wah, pandemik, karena pandemi kan jadi banyak ya, apalagi audiensnya itu kebanyakan yang datang ke hotelnya itu orang luar negeri, orang Australia, orang Europe gitu. Jadi tantangannya gimana tetap apa, bikin hotelnya tuh tetap bisa nggak tutup gitu, karena kan banyak hotel Bali yang akhirnya harus tutup karena pandemi gitu. Jadi paling kita cuma kayak bikin lebih ke promo, kayak kita sasarannya sekarang nih harus dirubah nih, nggak bisa orang luar lagi kan, harus ke lokal. Jadi aku paling bikin kontennya yang kayak throwback gitu, terus lebih ke kasih video-video yang ngasih lihat suasana. Jadi misalnya orang yang di lokal kayak udah bosen nih di rumah, bisa mm, bisa datang ke hotel buat seenggaknya refreshing lah gitu. oh, Jadi lebih ke kayak kalau untuk yang hotel lebih ke konten-konten seperti itu. Tapi kalau untuk yang mall sama nih, karena mall sempat tutup kan.
Oh. pandemi nggak boleh. Oh Jadi iya. kita tuh Heeh. sempet tutup dari April, Mei, Juni, Juli baru buka lagi. Itu bener-bener tutup, Kak? Tutup semua. Oh my god. Tutup semua. Jadi emang tahun ini tuh tantangannya di situ sih, karena harus ikutin regulasi pemerintah kan. Terus Juli pun itu belum nerima pengunjung. Jadi lebih ke cuman yang buka tenan restoran gitu, sama Transmart. Nah itu buat kayak pick up doang, ngambil buat orang mesen makan. Kita baru bener-bener buka lagi yang ada pengunjung tuh sekitar September. Nah itu baru buka lagi. Cara bikin pengunjung datang lagi tuh juga agak tricky sih, karena kan mereka pasti masih pada takut ya buat datang. Jadi kita pasti kayak, dan yang buka itu baru cuman tenan, jadi kan ada XX1 di sana, ada XX1, ada Oh. Star Studio Bali juga, Oh iya. tapi mereka itu nggak boleh buka kan. Oh. Jadi yang hiburannya itu nggak ada yang buka, jadi cuman shop sama tenan makanan. Nah jadi kita tuh banyak bikin kayak talk shop Instagram live sama tenan-tenan. Jadi kayak buat narik lagi nih orang-orang buat mau datang ke mall. Terus apa sih, mungkin ada menu baru dari tenan-tenan yang mesti dicobain gitu-gitu sih. Terus sama bikin acara-acara kecil yang nggak terlalu crowded. Kayak misalnya kemarin itu lagi hari ayah, atau lagi ini mau Natal gitu, kayak bikin acara buat di lobby gitu-gitu aja sih. Kalau untuk sosmednya, jadi kita lebih ke ngasih informasi tentang itu. Jadi kayak bikin konten yang engage ke orang-orang, terus kasih tahu nih, oh di mall nih lagi ada ini loh. Jadi orang tuh bisa bisa lihat kayak suasananya, atau bakal ada apa di sana. Jadi lebih ke drive mereka buat datang juga gitu. Oh. Lebih Terus ke kayak gitu sih. kalau misalkan kayak gitu tuh Kakak ada kayak ngetargetin gitu nggak sih, Kak? Kayak misalkan, aduh, aku pengen nih gitu ya. Misalkan yang lihat tuh yang like 1.000 orang atau yang komen berapa banyak orang. Itu ada targetnya gitu nggak sih, Kak, kalau dari kantor gitu, Kak? Itu nggak terlalu ada target. Jadi kita yang penting itu, kalau di perusahaan aku, yang penting tetap bisa jalan, tetap bisa engage orang. Jadi kita nggak nargetin nih kayak bulan ini harus berapa. Yang penting pas analis ngambil data, seenggaknya tuh stabil. Jadi nggak turun gitu, nggak anjlok gitu. Tapi emang ya pasti yang kemarin sempat tutup itu sempat anjlok sih. Karena kan kayak kita di sosmed kayak cuman bikin konten-konten yang lagi ngetren, cuman kan mallnya nggak buka. Jadi kayak mereka kebanyakan tuh sentimen komennya lebih ke tanya kayak kapan buka, kayak gitu-gitu. Kayak sampai sekarang tuh yang masih ditanyain kayak Trans Studio Mall kapan buka, XS1 kapan buka gitu. Jadi mereka tuh lebih ke apa ya, pengen bener-bener kayak balik ke normal lagi kali ya. Jadi kita kok ngedrive-in kontennya seakan-akan ya kita sebenarnya udah normal, cuman masih tetap harus ngejaga protokol gitu. Kayak gitu sih. Jadi tetap bisa engage di sosmed dengan, biasanya aku pakai tuh ini konten yang interaktif. Jadi kayak pertanyaan tentang tenan, atau misalnya kayak uh, apa lebih kayak gitu sih, kayak mereka seenggaknya bisa balas di komen gitu. Jadi ada interaksi di sosmed kita, balas-balasan. Jadi setiap mereka komentar aku balas lagi gitu kalau ada yang komen. Jadi seenggaknya komennya juga banyak kan, interaksinya banyak. Jadi kita bisa kan, apalagi sekarang algoritmanya Instagram terutama ngaco banget kan. Kayak misalnya kita posting jam berapa, tapi bisa dilihat orang tuh jam berapa. Nah, Benar-benar. dengan engagement yang kayak kita balas-balasin komen gitu tuh, itu ngebantu banget buat punya konten kita dilihat. Jadi makanya konten-konten yang aku banyak pakai tuh lebih kayak interaktif sih. Gitu. Terus Kak tadi kan
Boleh tahu nggak tantangan apa aja yang udah kakak dapetin gitu, yang kakak rasain selama kerja di Trans? Oh, tapi kak kalau boleh tahu, kakak udah kerja berapa lama kak? Jadi Udah setahun, aku komunikator. baru setahun sih di Trans. Oh, Udah setahun, setahun lebih. tapi tuh dia beda nggak sih kak yang Trans TV sama yang Trans digital yang waktu itu kakak bilang itu kak? Iya, jadi beda. Jadi kalau trans trans yang aku trans digital itu lebih ke megang yang perusahaan di luar Trans TV sama Trans 7. Jadi Trans TV sama Trans 7 tuh udah punya ininya sendiri, udah punya kayak sosmed timnya sendiri. Kalau aku tuh lebih ke ngurusin yang di luarnya. Jadi kayak Bank Mega, Transmart, pokoknya di luar dari TV gitu. Terbang Jadi Mega. kalau TV Bank Mega juga punyanya satu grup sama City Corp. Oh, baru tahu. Baru Jadi tahu. sebenarnya kayak uh, Bank Mega, Transmedia itu bawahnya City Corp. Kita Oh, semua tuh di bawahnya City Corp kalau di dalam lingkungan gedenya ya. oh, oh. Karena Gitu. soalnya aja kalau yang di gedung di Jakarta kan kan Bank Mega dulu, baru belakangnya Trans kan ya kak kalau nggak Nah, salah. iya benar, benar. Jadi yang depan Bank Mega, yang belakangnya Oh, Trans benar itu. itu Jadi tuh. aku kerjain di Trans. Oh kakak tapi kerjanya di yang Trans TV yang ada logo Mm-mm. Transnya itu. Ya, yang ada logo Transnya itu. Oh, Itu soalnya yang depan itu buat Bank Mega, lebih ke Bank Mega sih. itu tuh yang di depan itu tuh dia emang kantor pusatnya Bank Mega atau gimana kak? Gede Iya, banget. kan jatuhnya kantor pusat sih Menara Bank Mega. Jadi Oh, kayak semua yang berurusan dengan Bank Mega kayak di sana deh. oh, Gitu. oh yang tadi kak yang tantangan yang kakak Tantangannya. dapetin. Hmm, paling tuh kalau aku iniin kalau gimana cara tetap aktif di ini sama ngikutin tren. Apalagi sekarang kan kayak kebanyakan trennya tuh lebih yang di rumah misalnya. Hmm. Kayak kemarin banyak yang orang nonton K-drama misalnya kayak gitu ya. Terus sama nyelarasin ide kita sama klien. Karena nggak bisa dipungkiri kan kita masih punya klien nih. Jadi orang-orang yang di trans hotel sama trans mall mereka punya insight-nya sendiri. Nah, gimana caranya kita tuh biar ngedrive mereka buat nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terpaku sama yang mereka pikirin. Jadi kita buka buka ide, kasih ide buat mereka gitu. Aktif kasih ide. Walaupun ya ujung-ujungnya misalnya ide kita nggak diterima atau menurut mereka nggak usah lah nggak perlu gitu misalnya. Tapi tetap harus aktif ini sih ngasih ide ke klien. Karena kadang tuh klien mungkin udah kayaknya nggak perlu deh. Mungkin mereka mikir kayak trans udah udah ada nama gitu misalnya Hmm, ya. hmm. Terus mereka mikir nggak usah nggak perlu ikut-ikutin tren atau apa. Terus kayak gitu sih. Itu sama gimana bikin mereka kayak kayak misalnya nih aku pengen banget sebenarnya masuk ke ranah TikTok. Tapi kan aku gak ada di sana nih. Gak mungkin kan kebalik. Nah, gimana caranya Oh, eh iya, jadi kan misalnya aku bikin TikTok tentang hotel atau tentang mall. hmm. Tapi akunya nggak ada di sana nih, nggak bisa dong kalau aku yang Oh, bikin. iya Nah, bener-bener. gimana caranya buat minta ke klien buat mereka yang ada di sana, seenggaknya tuh kasih bahan ke kita, ntar kita ngedit gitu-gitu sih. Jadi tantangannya tuh lebih di situ karena kita kepaku sama jarak kan. Aku ya di Jakarta, tim kita di Jakarta, tapi eh, tempat yang kita jual nih di Bali. kota lain nih, di Bali. Jadi lebih ke situ sih tantangannya. Gimana bisa nyelarasin sama klien. Itu Pak soalnya paling penting sih gitu. Terus kalau menurut kakak sendiri, keadaan pemasaran media sosial di perusahaan kakak tuh gimana kak? Kan tadi kan kakak Hmm, jelasin nih dari Trans Hotel, terus Transmedia. Nah itu kalau secara keseluruhan menurut pandangan kakak tuh gimana? kalau menurut aku sebenarnya sih mereka udah fokus ke apa ke audiensnya masing-masing sih. Jadi kayak misalnya Trans Hotel ya berarti ke orang-orang yang datang hotel. Terus misal Transmedia pasti kan yang nonton TV-nya apa Trans TV, Trans 7 gitu kan. Jadi menurut aku
yang paling aku lihat sih mereka udah fokus ke audiensnya. Jadi nggak yang apa tiba-tiba misalnya Traveltel tapi malah masuk ke ranah apa ke mall gitu misalnya. Soalnya kadang kalau hotel itu kalau kamu perhatiin di sosmed kebanyakan tuh hotel cuman ngepost foto. Betul. Jadi cuma foto. Kalau yang kayak mall kan masih bisa bikin interaktif konten yang didesain gitu kan. Nah, jadi kayak apa kalau kita misalnya tiba-tiba hotel bikin apa interaktif konten yang kayak di mall kan aneh. Jadi jadi kalau menurut aku sih sekarang di Transmedia tuh udah fokus sih, fokus ke yang emang tujuan mereka audiensnya mau kemana, mau ini kayak gitu sih. Kalau kayak gitu tuh dia ada kayak kepalanya gitu nggak sih Kak, yang dari emang yang mengatur semua cabang-cabang tadi itu Kak? Kepalanya sih nggak ada yang gimana banget gitu ya. Itu mungkin lebih ke marketing kalau yang kayak di kepalanya gitu. Lebih ke tim marketing ya. Mungkin mereka lebih ke sales, jadi kayak tujuannya misalnya kayak hotel mau seenggaknya bulan ini tuh ke book kamar berapa. Nah itu tuh, ntar mereka akan ngasih tau ke kita, coba dong bikinin kreatifnya yang bagus, terus buat naikin ke ads. Jadi kayak lebih ke gitu sih selarasnya. Oh, jadi tuh semuanya kayak dari atas tuh dari marketing dulu, baru nanti dia kayak minta tolong yang divisi di Yang bawah-bawah gitu kayak iya, tim ya. tim sosmed buat kayak gimana nih biar sales kita nyampe ke sini, nyampe ke angka segini misalnya kayak gitu. Atau ya kayak gitu sih, misalnya visitor mall tuh bisa sampai segini, bikin apa yuk gitu. Nah itu nanti yang tim sosmed sama tim mallnya sendiri yang bakal rembukan nih. Oh kita mau bikin promo ini nih, nah gitu. Oh, Jadi tapi atasnya kebanyakan sih dari sales. tapi kalau misalkan kayak tadi nih Kak, kayak nggak, misalkan kan dari marketingnya misalkan mau ada 1.000, tapi kayak ternyata nggak nyampe gitu. Itu ini ya nggak apa-apa sih. Biasanya sih itu akan jadi pembelajaran buat semua tim kayak karena kan faktornya nggak mungkin cuman dari sosmed kan bisa aja ya karena misal ini lagi pandemi kayak gini nggak mungkin nih ngebook seribu kamar kebook 1.000 kamar gitu kan. Uh, Jadi lebih ke kayak buat evaluasi aja sih. Maksudnya target itu cuma buat uh, patokan patokan kita buat bikin ininya aja kayak kreatifnya bagus seperti apa sih gitu. Kalau buat tim sosmed sih kita nangkepnya kayak gitu ya. Jadi kayak karena kan bikin ads juga perlu sebelum bikin ads kan kayak kita perlu analisis dulu nih. Selama ini yang disuka sama orang kayak gimana konten promo yang kayak gimana sih gitu. Apakah yang diskon, apa yang potongan harga misalnya kayak gitu ya. Kadang kan orang ada yang lebih suka diskon daripada potongan harga, tapi ada juga orang yang lebih suka langsung langsung dipotong nih misalnya harga kamarnya 800.000 daripada diskon 30% mending langsung potongan 300.000 gitu misalnya. oh ya, padahal sama aja. Padahal sama aja. Jadi itu kayak bahasa-bahasa kayak gitu tuh juga dicari kita lihat sih, kita analis. Kadang itu juga ngaruh tuh. Cuman beda diskon sama potongan harga tuh ngaruh gitu. Tapi biasanya lebih efektif yang mana Kak kalau kayak gitu? Potongan harga. Karena udah jelas kan. Iya udah Kalau jelas. diskon kan masih kayak kadang Harus. maksimalnya berapa. Misalnya diskon 30% tapi maksimalnya cuma ya kayak promo Gojek gitu. Oh iya, ngerti-ngerti. Itu kan ya kayak gitu. Jadi kalau potongan harga mungkin lebih jelas. Gitu sih. Terus Kak, kalau buat target audiens utama di publikasi tahun 2021 tuh siapa Kak? Masih di lokal sih. Karena kan kalau orang luar negeri masih belum bisa kesini lah seenggaknya ya, Mas tahun depan. Jadi kita masih nargetin buat ke lokal-lokal aja. Lokal sekitar Bali atau yang emang orang-orang misalnya dari Jakarta lagi liburan ke sana gitu. Intinya masih lokal sih, target audiensnya sekarang gitu. Terus kalau Kakak udah kepikiran belum sih Kak, tahun 2021 tuh Kakak mau bikin konten yang kayak gimana? Mungkin kayak tadi mau coba TikTok gitu. Iya, sebenarnya sih masih mau mencoba itu sih. Karena nggak bisa diiniin tuh sekarang
TikTok bener-bener kayak apa ya, jawarannya media sosial kali ya. Ya, setuju Kak. Mungkin Instagram sama Twitter tuh masih kalah gitu. Jadi masih pengen buat ngangkat itu. Sebenarnya sih udah ada akunnya, cuman karena emang nggak ada yang running di pihak mall sama pihak hotel di sana juga mungkin mereka udah sibuk, jadi nggak sempet. Jadi benar harus di apa ya di ini dulu baru baru mau bikin gitu. Jadi masih mau ke sana sama paling sih ngikutin tren aja sih. Kalau kalau di hotel mungkin ya masih konten-konten yang nunjukin fasilitas kita, terus promo-promo kita. Tapi kalau ke mall tuh lebih ke tren atau ke tenan-tenan. Jadi bener-bener kayak ngejual yang ada di dalam mall gitu kan. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Masih ngikut karena masih suasananya masih kayak gini, kita kalau mau bikin yang terlalu gimana juga sayang aja gitu. Jadi mending ngikutin dulu aja sampai nanti bisa normal lagi baru bikin yang lebih. Wow. Iya, lebih wow gitu sih. Tapi yang kemarin trans ulang tahun ya Kak, yang baru-baru kemarin Oh ya. yang ada Super Junior itu emang feedbacknya gimana tuh Kak? Itu surprisingly feedbacknya bagus sih. Jadi itu mestinya harusnya mereka itu tampilnya kan di mall ya. Jadi aku ngurusin, ya mereka harusnya tampilnya di mall Cibubur kalau mereka kesini. Ya jadi maksudnya jadi emang sebenarnya itu udah di plan dari awal tahun tuh sebenarnya udah di plan karena emang Transmedia sama SM kerjasama. Emang udah di plan nih tiap berapa 2 bulan sekali kalau nggak salah. Itu bakal artis SM bakal datang ke Trans Mall Cibubur buat perform gitu. Jadi kan tahun lalu tuh sempat EXO NCT kan. Iya. Iya, EXO NCT. Terus Februari TVSQ. Iya, TVSQ. Nah, harusnya April atau Mei itu juga ada lagi, terus Agustus apa gitu. Nah, gongnya itu sebenarnya di Super Junior buat ulang tahun gitu. Jadi emang sebenarnya udah di plan nih, tapi karena COVID kan jadi gak bisa. Tapi akhirnya yang Super Junior tetap dijadiin karena ya ulang tahun kan. Jadi mereka tetap usaha dan feedbacknya bagus sih, terutama mungkin karena di kontennya lumayan oke lah, nggak cringe gitu loh. Iya, kontennya bagus Kak. Kontennya nggak cringe, jadi banyak feedback dari elf ataupun non elf tuh yang bilang kontennya bagus gitu, bahkan kayak yang nggak suka pun jadi ikutan nonton karena lucu gitu misalnya. Iya, bener-bener. Jadi lebih ke situ sih, cuman emang sayangnya karena COVID jadi online. Sebenarnya kalau nggak pandemi ya mereka bakal kesini dan bakal datang ke Trans Mall Cibubur. Karena sebenarnya Trans Mall Cibubur tuh punya satu apa ya, bukan wahana ya, tempat emang bakal dikhususin tuh buat Korean artis datang ke sana. Jadi kalau perform pasti akan di sana gitu. Wow. Artis datang pasti akan ke sana gitu. Gitu jadinya. Jadi Tapi sayang ya udah. Oh, sayangnya pandemi. Tapi kalau misalkan aja kayak gitu, artinya itu emang udah dari awal tahun ya Kak. Jadi dari awal tahun emang ada kayak rapat besar kayak buat. Jadi emang rapat kerjanya tuh udah deal-dealan gitu lah. Jadi kita udah tahu bakal setahun itu mau bikin apa aja nih gitu. Tapi emang tahun ini tuh banyak yang nggak jadi ke semua segmen ini sih, kayak Transmart pun, Transmall, Trans Hotel tuh sebenarnya udah banyak plan, cuman ya udah karena ini jadi harus berubah, harus ngikutin yang keadaan sekarang gitu. Alhamdulillah sudah selesai interviewnya. Udah nggak ada lagi? Udah, alhamdulillah. Udah banyak banget dapat informasi baru dari Kak Ellen. Makasih banyak ya Kak. Maaf kalau misalkan aja ada salah-salah kata. Terus ini ya Kak. Kalau masih ada yang kurang, nanya aja nggak apa-apa loh. Alhamdulillah udah cukup. Makasih ya Kak udah nyempetin waktunya buat wawancara sama kita. Terus aku juga izin buat ini ya Kak, buat aku share videonya, jadi aku upload ke YouTube gitu, sama ada kayak press release-nya gitu Kak. Oh gitu, oke. Boleh. Terus aku mau nyimpulin dari interview yang udah kita lakuin ya Kak. Jadi kesimpulannya tuh
target utama tahun 2021 tuh yang bakal lebih fokus pada pada orang Indonesia aja, yang orang lokal dulu, dikarenakan masa pandemi ini. Terus konten-kontennya juga sejauh ini dapat feedbacknya bagus, terus terutama yang pas yang kemarin ultah trans itu ya Kak, feedbacknya bagus. Terus abis itu, terus juga dikarenakan pandemi ini jadi banyak rencana-rencana yang awalnya sudah tersusun rata, maksudnya rencana-rencana yang udah disusun dengan baik, terus karena pandemi ada, terus kayak berantakan semua, terus akhirnya Kak Ellen harus cari cara baru lagi. Gitu. Harus ngikutin keadaan. Iya, harus ngikutin keadaan yang ada. Oke. Ya, terima kasih Kak Ellen.